Selamat datang di channel Sains 7, Sainsnya Imam Arif 7 Sunan Derajat. Berbagai macam informasi sains dan teknologi akan disajikan di channel ini. So, like and share video-videonya, juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian selalu update tentang sains dan teknologi. Di video pertama ini akan ngejelasin tentang hakikat ilmu kimia, supaya kalian tahu apa aja sih yang dipelajarin di kimia. Bila kita dengar kata kimia, seringkali yang ada di benak kita adalah suatu hal yang berbahaya, iya kan? Sebut saja nih ledakan bom atau zat beracun. Selain itu, kalau di sekolah, pelajaran kimia termasuk pelajaran yang ditakutin oleh kebanyakan siswa. Alasannya sih banyak rumus-rumus yang rumit. Semoga aja kalian gak termasuk siswa yang takut ya, karena pelajaran kimia itu seru-seru menantang loh. Oke, meskipun demikian, gak bisa dipungkiri nih kalau kita gak bisa lepas dari peranan kimia. Karena hampir seluruh produk yang kita gunain saat ini pasti ngelibatin peranan ilmu kimia. Misalnya nih, bahan bakar untuk kendaraan, obat-obatan di dunia medis, sabun di rumah kita, termasuk juga parfum yang kita pakai, dan masih banyak yang lainnya juga. Lantas, bagaimana sih hakikat ilmu kimia itu? Pada dasarnya, hakikat ilmu kimia itu adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dan energetika zat. Oleh sebab itu, kalau kalian mempelajari ilmu kimia, pastinya kalian akan belajar tentang susunan, struktur, sifat dan perubahan materi, serta energi yang nyertain perubahan materi tersebut. Penjelasan singkatnya kayak gini nih. Yang pertama, susunan atau komposisi zat. Dalam hal ini, kalian akan belajar tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Unsur merupakan zat paling sederhana yang sudah nggak bisa dibagi lagi. Misalnya, arang yang kalian pakai saat bakar sate itu tersusun oleh unsur karbon. Udara yang kita hirup ini tersusun dari banyak unsur, seperti unsur oksigen, unsur nitrogen, dan juga unsur yang lainnya. So, kalian jangan sampai punya anggapan kalau unsur di alam ini hanya ada unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara seperti yang ada dalam film Avatar. Sedangkan senyawa merupakan zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu melalui ikatan kimia. Karena adanya ikatan kimia inilah, senyawa punya sifat kimia yang beda dengan unsur penyusunnya. Contohnya nih, senyawa H2O yang biasa kita sebut dengan air, di mana H2O itu tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Tentunya sifat kimia dari senyawa H2O berbeda dengan sifat kimia dari unsur hidrogen dan sifat kimia dari unsur oksigen. Adapun campuran merupakan gabungan antara dua zat atau lebih, di mana sifat kimia penyusunnya nggak ngalamin perubahan. Contohnya, campuran dari air dan gula yang biasa kita sebut dengan larutan gula, maka sifat kimia air dan sifat kimia gula nggak ngalamin perubahan di dalam campuran tersebut. Bahasan yang kedua yaitu struktur zat kimia. Struktur zat kimia menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuknya molekul atau ion. Nah, apa itu atom, apa itu molekul, dan apa itu ion? Lebih jelasnya nantikan di video selanjutnya ya. Yang ketiga yaitu sifat materi. Yang dimaksud dengan sifat materi di sini lebih mengarah pada sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya nih, sifat mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya.
Bahasan yang keempat yaitu tentang perubahan materi. Perubahan materi ini dibedain menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang nggak ngasilin zat baru. Contohnya, es yang berubah menjadi cair, lilin yang meleleh, atau juga bensin yang menguap, dan masih banyak yang lainnya. Pada dasarnya perubahan fisika yaitu hanya berkaitan dengan perubahan wujud zat, yaitu ada wujud padat, ada wujud cair, dan juga wujud gas. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia tersebut. Contohnya nih, besi yang mengalami perkaratan, kayu dibakar menjadi abu, dan juga nasi berubah menjadi basi. Tentunya sifat-sifat kimia dari zat baru tersebut pasti berbeda dengan sifat asalnya. Sedangkan energetika tentunya berkaitan dengan energi yang terlibat di dalam proses reaksi, baik menyerap energi ataupun melepaskan energi. Misalnya pada saat kita memasak air, maka pada dasarnya ada transfer energi di dalamnya. Pembakaran kayu bisa melepaskan energi, sedangkan air yang ada di dalam panci bisa menyerap energi tersebut. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang ilmu kimia dan menambah keingintahuan kalian tentang ilmu kimia. Nantikan video selanjutnya, like dan share video ini ya.